Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu di dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang kali ini akan diambil di dalam 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 7 ayat 1. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dan renungan pada pagi hari ini berjudul, Jangan Ada Lagi Noda Kekafiran. Bapak Ibu Saudara, pada bagian perikop ini, Rasul Paulus mengawali suratnya kepada jemaat dengan menyatakan kasih sayangnya kepada mereka. Pernyataan kasihnya dituliskan dengan ungkapan, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Maksudnya adalah Paulus memberi ruang dalam hatinya untuk mereka sehingga Paulus akan senantiasa mengasihi, mendoakan, juga mendukung pertumbuhan rohani mereka. Salah satu bentuk dukungan Paulus atas pertumbuhan rohani mereka adalah dengan memberikan teguran. Yang dituliskan Paulus, bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Paulus bermaksud menegur jemaat atas kesalahan mereka, sebab mengizinkan cara hidup orang-orang yang tidak percaya mempengaruhi pemikiran dan cara hidup mereka. Cara hidup tersebut adalah janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Paulus memperingatkan jemaat agar tidak menikah dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab akan membuat jemaat Korintus berkompromi dengan iman mereka. Salah satunya adalah dengan meninggalkan iman mereka atau iman kepada Kristus untuk menyembah dewa-dewa. Saudara, Paulus melarang pernikahan dengan orang yang tidak seiman, sebab orang Kristen adalah orang-orang yang ditebus oleh Kristus dan kemudian dipisahkan dari dunia. Apa artinya? Artinya orang Kristen telah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi umat yang kudus, sehingga seharusnya memisahkan diri dari dunia ini dan tidak mengizinkan dunia mempengaruhi pola pikir serta cara hidup mereka. Pemisahan diri yang dimaksud Paulus bukan berarti bahwa orang Kristen tidak bergaul dengan dunia, hidup dalam gua atau hutan dan lain sebagainya, tetapi menetapkan hati untuk tidak mengkompromikan iman dengan dunia, bahkan meninggalkan iman karena dunia dan segala kemegahannya. Dan bagi mereka yang berpegang teguh pada iman, maka janji-janji Allah seperti aku akan diam bersama-sama dengan mereka akan tercurah secara melimpah dalam kehidupan mereka.
Oleh sebab itu, mari kita sempurnakan kekudusan kita dalam sikap takut akan Tuhan dan tidak berkompromi dengan dunia. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah saudara sedang bergumul tentang sesuatu yang akan mengancam iman saudara kepada Tuhan? Mungkin seperti memulai hubungan atau menikah dengan orang yang tidak percaya. Mari teguhkan hati saudara, buatlah pilihan yang bijaksana dan hiduplah dalam kesalehan kepada Allah senantiasa. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan setiap kami untuk kami tetap menyempurnakan kekudusan diri kami, Tuhan, di hadapan Engkau. Sungguh seringkali mungkin kami mengambil keputusan yang salah, kami mengikuti kedagingan kami, sehingga kami tidak hidup di dalam kesalehan kepada Engkau. Tapi kami percaya Tuhan, pengampunan yang sudah Engkau curahkan kepada kami, memberikan kami kesempatan untuk kami bisa kembali membuat keputusan-keputusan yang bijaksana di dalam kehidupan kami, Tuhan. Sehingga iman kami tidak tergantikan oleh apapun, sehingga percaya kami kepada Engkau tetap teguh sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami pada pagi hari ini. Mari kami mau serahkan sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau akan menolong kami di dalam setiap hal yang akan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.